Salah satu penggemar tahu sama dong dengan saya. Rasanya kalau makan tanpa tahu tuh kurang gitu ya. Ternyata di balik nikmatnya tahu nih ada proses yang panjang yang harus dilalui untuk menjadi teman makan kita sehari-hari. Apalagi kalau pembuatnya pakai jas yang rapi gitu ya. Produser lapangan CNN Indonesia Aditya Aksani akan mengajak kita untuk melihat langsung proses pembuatan hingga penjualan tahu dalam segmen Sehari Menjadi. Waduh, ampun. Ini pelan-pelan. Bisa juga ternyata bisa. Tahu. Woi, OTW. kok jadi kesini? Ini kita ini udah pakai jas kayak gini kan udah kayak mafia keren banget kayak gini. Ya kan emang niatnya kita mau ke sini. Karyawan juga pada keren-keren di sini pakai jas dasi. Hah? Emang ini apaan sih, Bang? Ini pabrik tahu berdasi. Oh, Cuma ada di Bogor. Cuma ada di Bogor, oke. Pemirsa, ternyata berpakaian kayak gini bukan untuk ke kantor atau jadi mafia-mafia, tapi ternyata saya akan membantu Kang Hikam untuk menjadi pengusaha tahu dengan pakaian seperti ini. Seperti apa ya? Yuk kita perjalanan saya di Sehari Menjadi Pengusaha Tahu. Kerja tahu rasa kantoran. Rasa kantoran. Ayo, Kang. Wah, pemirsa, ternyata saya bukan kerja di kantor, jadi boy band, apalagi jadi pas pampres. Tapi saya akan membuat tahu. Kalau gitu kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada kacang kedelai, biang tahu, kunyit, dan air. Bahannya sedikit, tapi mari kita lihat prosesnya yuk. Oke, jadi ini adalah kacang kedelai ya, Kang, ya, yang sudah direndam sekitar 4 sampai dengan 5 jam agar teksturnya menjadi lebih lembut lagi sebelum nanti kita giling. Yuk, kita angkat, Kang. Boleh, siap. Bismillah. Kemana nih, Kang? Oh, sana ya. Ya, sana. Nantinya seluruh kacangnya akan menjadi cairan kental seperti di bawah sebelum nantinya direbus di sebelah sana untuk kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, biasanya kacang ini direndamnya tidak hanya menggunakan air dingin, tapi juga bisa menggunakan air panas. Lebih cepat, jadi cuma 30 menit, tapi nanti akan ada sesuatu yang berbeda lagi. Penasaran kan seperti apa? Ya, kita perjalanan saya terus ya. Oke. Proses pembuatan tahu di tempat ini sama dengan proses pembuatan tahu pada umumnya. Yang berbeda, seragam lengkap dengan dasi dan jas yang dipakai oleh para pegawai. Stigma pabrik tahu yang kotor dan tidak higienis hilang sudah di sini. Gokil! Ya, untuk menarik peminat pembeli, jadi biar beda, biarpun kerja tahu kita rasa kantoran gitu. Jadi untuk menaikkan penjualan juga, ya alhamdulillah sih penjualan sedikit-sedikit meningkat. Sebetulnya sah-sah saja loh jika ingin membuat inovasi baru dalam pemasaran agar produk bisa dikenal masyarakat. Jadi harus kreatif nih, yang terpenting konsistensi agar produk bisa terus dibeli pelanggan. Dan hal lain lagi yang mungkin harus ditambah juga adalah kemudian memaintain ya, mempertahankan. Nah, bagaimana nih kemudian kelanjutan penjualannya gitu ya. Setelah viral, jangan sampai akhirnya menjadi one hit wonder gitu ya. Cuman kayak di satu waktu, terus kemudian rame, terus kemudian menyusut. Nah, gimana nih caranya kemudian produk kita ini masih bisa terus dibeli oleh orang secara konsisten setiap hari. Ternyata setelah kacang kedelai digiling dari masak buburnya, kita mendapatkan air sari tahu yang sudah dipisahkan dari ampas tahunya menggunakan kain putih. Oke, pemirsa, ini adalah proses berikutnya. Masukkan biang tahu atau bebek tahu, takaran ini 3 sendokan ini, dan ini adalah proses harus hati-hati sekali karena kalau gagal, bye, tahunya nggak akan jadi. Takut. Lihat, sari-sari tahu sudah mulai tampak. Kita segera masukkan ke dalam cetakan, lalu ditekan secara bertumpuk selama 15 menit. Waduh, berat. Berat. Waduh, ampun.
Pemirsa, ini berat banget sumpah. Jadi setelah proses panjang tadi, ini nanti kita akan langsung pindahkan ke sana, Kang ya. Untuk dipotong-potong. Oh, dipres dulu sebentar, habis itu langsung dipotong-potong. Lanjut lagi. Pemirsa, tahu tidak? Ternyata tahu memiliki sejarah saat masuk ke Indonesia. Diperkirakan tahu sudah masuk ke Indonesia sekitar 10 Masehi. Tahu juga turut menjadi penyelamat orang Jawa dalam menghadapi krisis akibat penerapan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada abad ke-19. Ya, tahu ini salah satu bagian dari identitas kuliner peranakan Tionghoa yang sudah ada jejaknya sejak masa-masa sebelum sekitar 10 Masehi ya. Dalam bukti catatan tertulis di prasasti kuno Watukura di Jawa Timur itu sudah disebut kata tauhu ya. Merupakan dialek Hokkien ya, yang artinya olahan dari kedelai ya. Sambil menunggu tahu yang diproses tadi, kita siapkan pewarna alaminya yuk. Ya, menggunakan kunyit yang kita harus tumbuk. Karena saya belum terbiasa, aduh gempor rasanya. Ampun pemirsa. Nah pemirsa, setelah tadi kita memotong kunyit dan juga menumbuk kunyitnya untuk menjadikan pewarna alami dari tahunya, sekarang saatnya memasukkan tahunya ke dalam kuali besar yang sudah berisikan kunyit-kunyit tersebut. Nah, lihat deh, tahunya gemoy banget, tapi kita harus potong dulu. Yo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Aku tinggal lurus pemirsa. Berhasil. Masukkan ke dalam kuali besar yang sudah berisi kunyit tadi. Oke, satu baris sudah. Kita coba masukin satu ya, Bang ya. Oke, satu dulu. Aduh. Lumayan juga ya mengasah ketelitian saya memotong tahu agar tetap utuh. Maaf ya Bang, jadi lama motongnya. Bisa juga ternyata pemirsa. Aduh. Akhirnya tahunya sudah matang, sudah berwarna kuning cerah menggunakan kunyit yang tadi sudah kita tumbuk-tumbuk. Lucu ya warnanya, segar seperti ini. Saya jadi pengen. Tapi sebelumnya, selanjutnya kita akan membungkusnya sebelum kita jualan. Yuk. Satu bungkus tahu berisi 10 tahu yang siap dipasarkan ke para pelanggan. Ada teknik khusus loh saat membungkus agar tahu tidak hancur. Masak-masaknya udah, sekarang kita lagi packing. Ini satu ini isinya 10. 10 biji. 10. Jadi dari 2 kuintal kacang kedelai ini bisa menghasilkan sekitar 8.000 tahu. Iya. Dan satu ininya 10. Nanti kita akan jualan, Kang ya. Boleh, siap. Pakai motor. Pakai motor ada. Pakai jas juga. Pakai. Pakai jas juga. Siap. Yuk. Nah, ini dia yang paling ditunggu, jualan tahu keliling kampung sambil memakai ala pegawai kantor lengkap. Oke, pemirsa, kita mau jualan dulu ya. Siap, Kang. Hati-hati. Waduh. Tahu. Tahu enjoy. Kang, tahu, Kang? Tahu enjoy. Kembali 3.000 ya. Terima kasih ya Bu ya. Bu, tahu Bu. Pang laris, kita akan tetap jualan. Ayo. Wah, selama saya dan Kang Hikam berjualan, ibu-ibu malah mengajak kami berfoto. Jadi salah fokus nih. Lagi, 1, 2. Wah, pemirsa. Ternyata banyak juga yang beli karena dengan pakaian seperti ini memang menjadi menarik bagi para pembeli untuk mencoba tahu yang memang sebetulnya sudah ada rasanya, jadi tinggal digoreng. Lanjut lagi ya jualan. Mantap. Lanjut. Bu, mari Bu. Mari Bu. Tahu Bu, tahu enjoy. Tahu. Tahu. Weh, mantap atuh. Akhirnya tahu kami pun ludes terjual hanya dalam waktu 40 menit berkeliling.
Bagi saya yang pertama kali berjualan tahu, ini adalah hal yang luar biasa. Udah, lagi naik harga keluarga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ternyata seharian menjadi seorang pengusaha tahu tidaklah mudah ya Kang ya. Iya. Jadi dari mulai tadi saya menggiling kedelainya, kemudian juga berjualan nih ke ibu-ibu kayak gini, ternyata tidaklah mudah. Karena tahu ini juga memiliki sejarah tersendiri nih saat masuk Indonesia pada abad ke-10. Ditambah lagi dengan teknik penjualan seperti ini justru bagus karena menarik perhatian. Nah, bagi Anda penyuka tahu, jangan lupa, ayo makan tahu karena bergizi. Adita Aksani, Indra Hadi, Bogor. Kita jualan lagi ya Kak ya? Ya, lanjut. Ayo, tahu!